Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Syah Pratama, NIM saya 05251743, UPBJJ, UT Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus aplikasi manajemen restoran. Pada tugas ini saya diminta membangun sebuah program Java yang menerapkan berbagai konsep inti pemrograman berbasis objek seperti abstraksi, enkalkulasi, pewarisan, polling, hingga penanganan exception dan e-file, serta menghadirkan menu utama untuk mengelola data di restoran yang menarik, seluruh kelas pada akhirnya digabungkan ke dalam satu file Java, namun tetap tertata dengan baik dan mengikuti kaidah OOP. Selama presentasi ini, saya akan menjelaskan struktur program, alasan perancangan, alur eksekusi, serta bagaimana output dari program sesuai dengan fitur yang dibutuhkan. Oke, sebentar. Kita langsung ke soalnya dulu ya. Ya, untuk di sini bisa kita lihat ya. Untuk yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dari restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, kategori, definisi, metode abstrak, tampil menu yang akan digunakan untuk penampilan informasi tentang item menu. Yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Di sini bisa kita lihat ya, kelas makanan, minuman, dan super kelas. Oke. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengolah semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah area untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Yang ketujuh, penggunaan pengecualian exemption yang mungkin terjadi seketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Kedelapan, dalam program ini harus memiliki menu utama memungkinkan pengguna untuk beberapa. Bisa kita di sini ya. Yang kesembilan, implementasikan operasi IO dan operasi file penyimpan dan memetakan menjadi sebuah file teks. Yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Ya, langsung saja kita ke filenya ya. Saya sudah membuatnya di sini. Mari kita buka. Oke, bisa kita lihat di sini. Ya, kelas abstrak menu item. Gambaran sebelumnya saya ingin menjelaskan gambaran umum aplikasi. Aplikasinya adalah aplikasi manajemen sederhana berbasis konsol. Fungsinya antara mengolah data menu, makanan, minuman, dan diskon, menampilkan restoran secara lengkap, menerima pesan dari pelanggan, menghitung total pembayaran termasuk penerapan diskon, mencetak struk pesanan, melakukan penyimpanan dan pembuatan data menu oleh file teks. Aplikasi ini seperti ini sangat umum pada restoran kecil atau sistem kasir offline yang tidak memerlukan database besar. Untuk struktur kode dan konsep OPP yang dipakai, semua kelas ditempatkan dalam satu file Java. Struktur ini terdiri dari 5, yaitu abstract class menu item, bisa kita di sini, subclass makanan, minuman, atau diskon ya, dan juga ada subclass minuman, subclass diskon, ada class menu, ada class pesanan, dan kelas main ya, seperti di sini. Sebelumnya kita ke kelas menu penjelasan menu item dulu kali ya. Ya, kelas ini menjadi fondasi utama semua menu restoran. Program memberikan atribut berikut pada menu item: nama, ya, harga, dan kategori. Semua atribut diatur sebagai private, menerapkan prinsip encapsulation. Karena itu akses modifikasi atribut harus melalui getter dan setter.
Metode ini penting karena memastikan setiap subclass menampilkan informasi dengan format sendiri. Di output program, ketika pengguna memilih menu nomor 2, tampilan program memanggil secara polimorfik. Contohnya, makanan ditampilkan dengan tambahan jenis makanan, minuman ditampilkan dengan tambahan jenis minuman, diskon ditampilkan sebagai potongan persenan. Inilah bentuk nyata dari polimorfisme dalam output program. Dan kita bisa masuk ke kelas makanan, minuman, dan diskon ya. Kita bisa kita lihat ya, ketika kelas ini extended menu item artinya mereka mewarisi atribut dasar seperti nama dan harga. Untuk kelas makanan memiliki atribut tambahan jenis makanan. Bisa kita di sini saat tampil menu ya, di sini dipanggil output menampilkan makanan nasi goreng, semisal nasi goreng. Oke, artinya format tadi menunjukkan kelas masing-masing. Untuk format minuman memiliki atribut tambahan jenis menu outputnya, itu misalkan es teh atau apa gitu bisa. Dan untuk diskon atribut tambahan di sini bentuk persentase ya. Di sini diskon ini digunakan untuk menghitung potongan harga. Oke. Ya, bisa kita lihat. Nah, untuk kelas menu, pengelola item menu itu kelas menu menyimpan semua item menggunakan arrays, menu item, daftar menu. Pada program ini fitur menu termasuk ada beberapa ya fiturnya, yaitu menambah item makanan, minuman, dan diskon. Bisa kita di sini ya, makanan, minuman, dan diskon. Yang kedua itu menampilkan menu ya, menampilkan menu, menyimpan menu ke file ya. Di sini bisa kita lihat memuat menu dari file, buat menu dari file. Oke, bisa kita lihat program membaca file, membuat kembali objek sesuai jenis, lalu memasukkan ke array list. Untuk kelas pesanan bisa kita lihat di sini ini adalah kelas yang digunakan yang digunakan ketika pelanggan melakukan pemesanan atributnya array list, menu item, pesanan. Fitur dalam kelas ini ada beberapa, yaitu menambah pesanan. Saat penggunaan memasukkan nama menu yang dipesan, program mencari di daftar menu. Jika tidak ditemukan, akan muncul exception yang ditangani item tidak ditemukan, silakan coba lagi. Yang ke B, menghitung total. Program menjumlahkan semua harga total minuman dan mengurangi diskon jika ada. Jika pelanggan memiliki diskon misalnya seperti outputnya total sebelum diskon 30.000, diskon 10%, dengan 3.000, total akhir jadi 27.000. Mencetak struk pesanan bisa kita lihat di sini. Struk yang ditampilkan yang juga disimpan ke file, misalnya struk pesanan 01 txt yang kan. Dan selanjutnya menu item di kelas main. Bisa kita lihat di sini kelas main menyediakan tampilan interaktif di luar konsol. Menu item seperti program yaitu tambah menu restorannya, manajemen restoran ditambahkan menu, tambah minuman, tambah diskon, tampilkan menu buat pesanan, simpan menu ke file lewat menu dari file. Yang 8 keluar. Setiap pilihan akan memegang metode yang dijelaskan sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ya. Setiap pilihan memanggil metode dijelaskan dengan menggunakan while atau true. Menu selalu muncul hingga pengguna keluar dengan switch cache. Program menangani setiap pilihan. Untuk OOP-nya bisa kita lihat di sini. Untuk implementasi OOP-nya bisa kita lihat di sini ya. Menghubungkan dengan output, yaitu yang pertama abstraksi kelas menu item menyembunyikan detail implementasi item. Menu output hanya melihat nama, harga, dan jenis. Inheritance, semua item adalah turunan dari menu item. Ketika tampil menu dipanggil, masing-masing memiliki output berbeda. Yang kedua yang ketiga ada polymorphism. Saat tampil menu pada menu memanggil item, output berubah tergantung objeknya makanan atau minuman atau diskon. Yang keempat encapsulation, semua atribut di set private. Pengguna tidak bisa mengubah nama menu sembarangan, harus memulai setter yang benar. Exception handling, jika input salah atau authentic ditemukan, program mengeluarkan pesanan error tanpa crash. Yang keenam ada file I atau output di file menu dan kunci dibuka untuk bukti data tersimpan permanen. Contoh sesuai output. Untuk memperjelas berapa kali pengguna sesuai dengan output program.
Yang pertama, program pengguna memilih tambah makanan, output meminta input nama, harga jenis makanan. Yang kedua, pengguna memilih tambah minuman, output meminta input nama, harga, dan jenis minuman. Yang ketiga, pengguna memilih tambah diskon, output meminta input nama diskon dan besar persentase. Pengguna memilih tampilan menu, output menampilkan semua item. Itu sih kurang lebih ya. Bisa dilihat di sini ya semua yang untuk program yang telah diterapkan, program mencetak struk dan menyimpan profilnya. Semua yang saya jelaskan ini benar-benar selaras dengan output yang nyata dari program Java di sini ya kurang lebih. Dan aplikasi ini berhasil menggabungkan seluruh konsep penting pemrograman berbasis objek ke dalam studi kasus yang komprehensif, yaitu abstraksi menjadi menu item, inheritance itu makanan, minuman, dan diskon, polymorphism itu tampilan menu, encapsulation atribut private, encapsulation handling input salah atau file menu txt dan struktur pesanan, dan menu interaktif itu membuat aplikasi desktop sederhana yang benar-benar berjalan. Program ini memenuhi seluruh kriteria tugas kurang lebih, mulai dari struktur kelas, manajemen menu, pesanan, perhitungan diskon hingga penyimpanan file. Kurang lebihnya gitu aja. Dan sebelumnya ingin saya running dulu ya, biar Pak dosen bisa lihat. Ya bisa kita di sini ya, ada menu utama di sini bisa kita lihat ya, kurang lebih seperti ini. Oke, baiklah. Demikian presentasi yang saya mengenai tugas pemrograman berbasis desktop dengan seluruh kasus menjadi restoran. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran menurut tentang proses pembangunan aplikasi dan penerapan konsep OOP dalam program Java. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen, Bapak dosen dan kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.